Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Febrian dengan NPM 2301170018 dari Prodi Teknologi Informasi dengan Fakultas Saintek Universitas PGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek saya, tugas terakhir atau tugas kelompok, itu tentang studi kasus. Di sini ada rekan-rekan saya, Afdan Rifai, Aswan Salim Rambe, Vinda Alia, Ardian Devanda Putra, dan saya sendiri, Angga Febrian. Oke, kita masuk penjelasannya, studi kasusnya. Yang pertama, ada pengertian koperasi. Di sini kami mengambilkan dari koperasi atau penjualan di kampus. Yang pertama, pengertian koperasi. Pada hakikatnya, koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang diperlukan dan penting. Koperasi merupakan usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oke, teman, lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan koperasi membentuk keperluan kredit pada para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat tertentu. Yang kedua, mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. Yang ketiga, mendidik anggota untuk hidup hemat. Dan yang keempat, menambah pengetahuan tentang koperasi. Slide selanjutnya, mekanisme peminjaman. Yang pertama, anggota memerlukan pengisian data diri seperti ID anggota, nama mahasiswa, NIM anggota, NIM, tanggal lahir, prodi, dan angkatan. Seperti sini, studi kasusnya sistem koperasi mahasiswa. Yang pertama, skema kerja koperasi mahasiswa. Di sini ada entitinya dan atributnya. Entity ada pembelian, detail penjualan, anggota, barang. Dan atributnya ID pembelian, tanggal, ID anggota, atau detail penjualan, ID pembelian, ID barang, jumlah total anggota, ID anggota, NIM, nama mahasiswa, prodi, tanggal lahir, dan barang, ID-nya ID barang, nama barang, harga stok. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Menentukan primary key. Di sini ada entity, atribut. Seperti yang saya jelaskan pertama, di sini harus ada ID pembeli, ID anggota, ID barang. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Menentukan relationship antar entity. Di sini entity ada entity, relationship, entity yang pertama ada pembelian, relationship-nya mengelola, entity, detail pembelian, semuanya sama. Ada anggota juga melakukan pembelian dilakukan, terus anggota. Dan selanjutnya ada menentukan cardinality relation. Di sini ada juga entity, relationship, entity, cardinality
rasio. Pertama ada anggota di entity, pertama ada anggota, barang, pembelian, detail pembelian, relationship, melakukan, terus dibeli, mengelola. Entity kedua pembelian, anggota, detail pembelian, dan barang. Cardinality rasio ada 1:1, n 1:1, 1:n. Dan di slide selanjutnya di sini ada diagram ERD. Yang pertama melakukan, terus selanjutnya anggota atau pembeli. Di sini ya diagram ERD-nya yang di anggota ada ID anggota, NIM nama mahasiswa, prodi, atau tanggal lahir. Di pembelian ada ID pembelian, tanggal, terus ID anggota. Kita turun ke bawah. Yang pertama ada barang. Di sini ada ID barang, ada ID barang, stok, harga, nama barang. Dan di pembelian ada pengelola. Di sini pengelolanya seperti data pembelian, subtotal, jumlah, ID barang, dan ID pembelian. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Di sini ada transformasi IRD ke tabel. Yang pertama ada tabel pembelian, itu ID pembelian, kita boleh isi dengan ID pembelian, ID anggota, maaf tadi ada kesalahan kendala. Yang pertama dari di sini kita transformasi IRD ke tabel ya. Di sini ada pembelian, terus sama ada di tabel pembelian ada ID pembelian, ID anggota, dan tanggal. Kita turun ke tabel detail pembelian. ID pembelian, ada juga ID barang, jumlah, dan subtotal. Dari tabel detail pembelian kita turun ke tabel barang. ID barang, nama barang, harga, dan stok. Di tabel pembelian ada juga tabel anggota, yaitu ID anggota, nama mahasiswa, NIM, tanggal lahir, dan prodi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Rancangan tabel tidak normal atau UN from. Di sini ada nama mahasiswa, ID anggota, NIM, ID pembeli, ID barang, stok, jumlah, nama barang, harga, dan subtotal. Teman-teman bisa lihat di sini. Sepertinya yang pertama ada dan terus ini contoh rancangan tabel tidak normal ya teman-teman. Dan oke, mungkin bisa lah. Yang ke selanjutnya perancangan dalam bentuk 1 INF, 2 INF, dan 3 NF. Salah, bukan INF yang teman-teman, 3. 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Yang pertama 1 NF. Sini ada juga nama mahasiswa, ID anggota, NIM, ID pembeli, ID barang, stok, jumlah, nama, harga, dan total. Dan kemudian udah kami isi seperti namanya Afdal Ripai, ID anggota A100, NIM 2301170017, dan ID pembeli, ID pembelian ada
1A 1A banding 220 dan banding 100. ID barang BA 123, stok 20, jumlah beli 2, nama barang MOS, harga sekitar 1 juta dan subtotalnya 2 juta ya teman-teman. Dan selanjutnya yang kedua 2NF, tabel pembelian. Di sini kita ada juga ID pembelian, ID barang, stok, jumlah, nama, NPM harga. Oke teman-teman. Dan di tabel selanjutnya ada yang ketiga 3NF, tabel anggota seperti nama mahasiswa, ID anggota, NIM seperti Afdan, nama mahasiswa Afdan PAI, Adrian, Angga, Aswan, Pinda Alia. ID anggota ini A100, A100, A101, 102, 103, 104. Dan tabel yang kedua, tabel yang B, tabel pembelian, ada ID pembelian dan ID barang. Seperti yang tabel selanjutnya kan sama teman-teman, ada ID barangnya 3, A123, 123. Dan yang di C, tabel barang. Tabel barang ada ID barang, stok, nama barang, harga barang. ID barang ini yang sama seperti yang di slide selanjutnya. Barang BA 123 kita samain teman-teman. Jika kalau tidak sama, nanti bisa rumit kalau tidak sesuai dengan ID-nya. Jadi barang harganya bisa berubah teman-teman, atau orang kan jadi penjual akan rumit untuk mengasih barangnya. Oke teman-teman, ini yang kedua tabel detail pembelian, ID pembelian, ID barang, jumlah total, ID pembelian, stok, dan di sini ada semuanya sama. ID barangnya juga sama, ID pembelian, subtotalnya, jumlah yang Oke teman-teman, di sini kita lanjut, kita buka. Sekarang kita udah di aplikasi aksesnya. Di sini ada tabel anggota seperti ini. Ada nama mahasiswa, NIM, prodi, tanggal lahir, dan ada juga misalnya ada tabel barang. Kalau di tabel barang di sini ada ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID barang seperti BA 123, nama barang MOS, harganya kisaran 1 jutaan, stok 20. Dan di selanjutnya ada tabel detail barang. Di tabel detail barang ada ID pembelian seperti 1A 220 101. Di barang ada BA 123, jumlah 1. Dan di tabel pembelian ada 1A, ada ID barang ya maksudnya. ID barang dengan kode 1A 220 101. Terus ada tanggal di sini, tanggalnya tanggal 6 bulan 1 2024. Awal tahun baru itu teman-teman. Dan ada ID anggota seperti sini ada A100.
Dan di sini ada juga rekap pembelian. Di sini ada rekap pembeliannya, ada nama mahasiswa, NIM, prodi, tanggal lahir, tabel pembelian, terus tanggal, tabel pembeli, tabel detail barang, jumlah, tabel barang, nama barang, harga dan harga. Sini dengan tabel anggotanya seperti A104, nama mahasiswa sepertinya ada Angga Febrian, terus dengan NIM, terus prodi teknologi informasi, tanggal lahir. Oh ya, di sini ada tanggal lahir juga teman-teman. Tadi salah sebut saya teman-teman. Ada tanggal lahir seperti tanggal 31 bulan 3 2025. Oh. Maaf ya teman-teman. Soalnya saya belum lahir nih kayaknya. Terus ada tabel pembelian di 1A 220 ya teman-teman, terus 103, terus tanggal 04 01 tanggal 4 bulan 1 2024. Tabel pembelian A1 02, terus tabel detail 1A 220 103, terus tabel detail barang BA 125 ya teman-teman. Namanya Angga. Terus jumlah 2, tabel barang BA 125 sama seperti tabel detail barang juga. Terus yang dibeli nama barangnya adalah TV dan harganya kisaran 5 jutaan. Terus di sini ada rekap pembelian, bisa kita ganti. Tadi saya menggunakan nama Angga, bisa diganti teman-teman seperti Angga Febrian, dengan NPM-nya diganti juga. Ada loh. Gak usah ganti teman-teman, bisa ganti sesuai yang di tadi. Ini kita bikin pindah aja dulu teman-teman. Dan tabel barangnya ini kan pindah, ini yang dibelinya adalah ROM. Terus tabel pembelian namanya Vinda, yang dibeli adalah apa tadi ya, dan kodenya ini, harganya, subtotalnya, harga, terus stok, tanggal, dan tabel pembelian ini ada ID pembelian 1A 220 dengan 101, terus tanggal 6/01/2024, ID anggota A100 sama ya teman-teman dengan rekap pembelian. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya, dan teman-teman jangan lupa like and comment and subscribe ya teman-teman. Tadi saya awal dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.